Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri. Sebelum kita membahas cara tumbuhan menyesuaikan diri, kita lihat dulu peta konsep berikut. Untuk kelangsungan hidup makhluk hidup akan beradaptasi, seleksi lingkungan, dan berkembang biak. Adaptasi yang dialami oleh makhluk hidup bisa berupa adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adapun perkembangbiakannya bisa secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Kemudian penyesuaian diri makhluk hidup terjadi pada hewan dan tumbuhan dengan cara penyesuaian bentuk tubuh dan penyesuaian tingkah laku yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu bisa berupa adaptasi morfologi pada hewan dan tumbuhan. Untuk tumbuhan bisa berupa tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Sedangkan adaptasi fisiologi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Adaptasi tingkah laku pada hewan dan tumbuhan. Sedangkan manusia tidak. Di sini ada pengertiannya masing-masing. Untuk adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung lama untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang kedua, adaptasi fisiologi, penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar bisa bertahan hidup. Sedangkan yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya dengan mengubah tingkah laku. Sekarang kita secara khusus membicarakan tentang tumbuhan. Penyesuaian diri pada tumbuhan terhadap lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya dan untuk melindungi diri dari musuhnya. Untuk yang pertama, untuk kelangsungan hidupnya, misalnya batang teratai berongga, daun kaktus berupa duri, pohon jati menggugurkan daunnya saat kemarau. Sekarang yang untuk melindungi diri dari musuh. Contohnya adalah batang mawar berduri, buah nangka bergetah, batang bambu mempunyai rambut. Anak-anak harus dapat menyesuaikan antara harus bisa membedakan bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Sekarang Ibu beri contoh cara tumbuhan menyesuaikan diri. Untuk kangkung, 1. Mempunyai rongga udara pada batangnya. 2. Daunnya berada di atas permukaan air. Sedangkan pada teratai mempunyai batang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Untuk lidah buaya, daun tebal, sempit, dan kadang berupa seperti duri sisik. Batangnya tebal, mempunyai jaringan untuk menyimpan air akar panjang. Sedangkan contoh berikutnya, pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Bambu
tumbuh dan berkembang biak di lingkungan yang banyak air. Berikutnya adalah eceng gondok. Batangnya menggembung, berisi rongga udara. Ini adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri. Sedangkan berikut adalah cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya, putri malu. Daun mengatup jika terkena rangsang. Pohon nangka memiliki getah yang banyak dan lengket. Sedangkan mawar memiliki duri pada batangnya. Untuk pohon jati, daun merangga saat musim kemarau. Kantong semar memiliki kantong penjebak serangga. Dan bunga bangkai memiliki bau busuk untuk menarik mangsa. Demikian adalah contoh cara tumbuhan melindungi diri. Berikut adalah cara tumbuhan melindungi diri. Antara lain, duri. Menggunakan duri sebagai pertahanan. Ada jenis tumbuhan yang menggunakan duri sebagai pertahanan terhadap serangan musuh. Duri ini ada yang tumbuh secara alami sebagai senjata utama perlindungan diri. Namun ada juga yang mengeluarkan duri atau serat yang tajam hanya saat tumbuhan merasa terancam. Di sini contohnya ada kaktus, mawar, durian, salak, kemudian bulu atau rambut. Untuk melindungi diri dengan bulu atau rambut, tumbuhan akan mengeluarkan rambut atau bulu yang bisa memberikan efek gatal hingga beracun pada musuhnya. Di sini contohnya rambutan, kemudian bambu. Yang ketiga, mengeluarkan racun untuk bertahan hidup. Biasanya tumbuhan yang menggunakan cara ini untuk melindungi diri akan mengeluarkan cairan yang membuat musuhnya menjauh, bahkan hingga mati karena racunnya. Contohnya adalah tumbuhan kecubung. Kemudian yang keempat adalah getah. Bertahan hidup dengan mengeluarkan getah. Getah bisa digunakan untuk menjebak atau membuat musuhnya terperangkap tak berdaya. Contohnya di sini adalah karet, kelengkeng, nangka. Kemudian yang kelima, menggunakan cangkang keras pada buahnya. Cangkang keras berfungsi untuk mengamankan bijinya, sehingga tumbuhan bisa berkembang biak dengan aman. Contohnya adalah kelapa sawit, kopi. Yang keenam adalah melindungi diri dengan menguncupkan daunnya. Sudah banyak yang mengetahui bahwa ada beberapa tumbuhan yang menguncup ketika merasa terancam oleh bahaya. Di sini contohnya adalah kantong semar dan putri malu. Yang ketujuh, menyerupakan diri dengan lingkungan. Cara ini mungkin lebih terkenal pada hewan, namun ternyata ada juga tumbuhan yang mengelabui musuhnya dengan cara berkamuflase atau menyamarkan diri menyerupai bentuk lingkungan sekitar. Contohnya adalah kaktus liptops. Bentuknya seperti batu, namun sangat indah karena dia memiliki bunga dan tumbuh di antara bebatuan. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dengan lingkungannya. Selain makan, berkembang biak, bernafas, membuang sampah, tumbuhan, dan menerima rangsang, salah satu ciri tumbuhan
hidup lainnya adalah beradaptasi atau beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi dilakukan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan agar bisa bertahan, bahkan dalam kondisi lingkungan yang sulit sekalipun. Nah, jika manusia dan hewan cenderung mudah beradaptasi, lalu bagaimana dengan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Bagaimana tanaman beradaptasi? Cara tanaman menyesuaikan diri dengan lingkungannya bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi perilaku. Nah, di artikel ini kita akan membahas contoh tentang ketiga cara ini disertai contoh. Tolong didengarkan dan diperhatikan ya anak-anak. 1. Cara tanaman menyesuaikan diri melalui adaptasi morfologis. Adaptasi morfologi adalah cara tanaman menyesuaikan diri dengan mengubah bentuk luarnya agar sesuai dengan lingkungan luar. Ada banyak contoh adaptasi morfologi pada tanaman, termasuk tanaman kaktus beradaptasi dengan suhu udara panas, dengan mengurangi ukuran daunnya agar membentuk seperti duri. Suhu udara panas membuat banyak air menguap dari tubuhnya, sehingga dengan mengurangi ukuran daunnya, laju transpirasi atau penguapan bisa turun. Tanaman mangrove memiliki akar tunjang yang menembus tanah ke dalam. Adalah salah satu contoh adaptasi morfologi yang dilakukan sehingga tanaman tidak hancur oleh ombak besar di sekitar pantai. Teratai dan kangkung memiliki batang yang dilubangi sehingga bisa mengapung di perairan yang menjadi tempat hidupnya. Bayangkan jika kedua tanaman ini memiliki batang yang berisi seperti batang pohon, mereka pasti akan tenggelam di dasar sungai. Untuk yang kedua, cara tanaman menyesuaikan diri melalui adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis adalah cara tanaman menyesuaikan diri dengan perubahan fungsi dalam tubuh agar sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal. Ada banyak contoh adaptasi fisiologis pada tanaman, termasuk 1. Pada musim kemarau, pohon pisang akan mengeluarkan lilin di permukaan atas daun untuk meminimalkan terjadinya transpirasi. 2. Tanaman gurun memiliki organ untuk menyimpan cadangan air untuk mempersiapkan musim kering yang panjang. 3. Bunga tanaman yang hanya bisa menyerbuki dengan bantuan serangga melepaskan harum aroma untuk mengundang serangga yang akan datang. Yang ketiga, bagaimana cara tanaman beradaptasi melalui perilaku adaptasi. Adaptasi perilaku adalah cara tanaman menyesuaikan diri untuk melakukan perilaku tertentu sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal. Ada banyak contoh adaptasi perilaku pada tanaman, termasuk 1. Jati kedondong dan beberapa tanaman lain akan menumpahkan daunnya selama musim kemarau untuk meminimalkan penguapan atau transpirasi. Yang kedua adalah xerophyte, mengalirkan air dari daunnya untuk menghilangkan kelebihan air dalam tubuhnya. Perilaku tanaman higrofit disebut gutasi. Wijaya kusuma mekar hanya di malam hari dan memancarkan aroma wangi untuk mengundang serangga malam untuk membantu penyerbukannya. Nah, begitu juga paparan yang bisa kita ketahui tentang beberapa cara tanaman menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 cara agar tanaman dapat diadaptasi, yaitu melalui adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi perilaku. Nah, demikian penjelasan Ibu Guru tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan cara tumbuhan itu melindungi diri dari lingkungan. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.